Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, sedang Jumat dirahmati Allah. Salah satu ibadah agung yang dibutuhkan oleh setiap muslim tanpa terkecuali di zaman ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap muslim melatih dirinya untuk terus takut kepada Allah, kemudian itu dia praktikkan dalam ucapannya, dalam perbuatannya, yang menunjukkan hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan tercipta keluarga yang bertakwa kepada Allah, masyarakat yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ayuhal mu'minun, takut kepada Allah merupakan sifat makhluk Allah yang mulia, yaitu malaikat. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Kemudian takut kepada Allah merupakan sifat khas yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu tentang Allah, tentang agama Allah. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Kemudian takut kepada Allah merupakan sifat orang yang hatinya lapang, terbuka untuk setiap nasihat. Sayadzakkaru man yakhsha. Yang akan mengambil pelajaran itu hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Maka ayuhal mu'minun, kita perlu memupuk rasa takut kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran, mempelajari isinya, mengamalkannya, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, memahaminya dan mengamalkan isinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang konsekuensinya seorang hamba ketika memahaminya dia akan takut kepada Allah. Di antaranya adalah dalam firman Allah, innallaha aziz dzuntiqam. Allah maha perkasa dan dia memiliki pembalasan. Pembalasan bagi orang-orang yang zalim, pembalasan bagi orang-orang yang jahat. Jika tidak di dunia, maka balasan yang pasti itu ada di akhirat. Dan bagi orang yang takut kepada Allah, Allah janjikan dua surga sebagaimana dalam firman-Nya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut kepada maqam Rabb-nya akan mendapatkan dua surga. Makna maqam dalam ayat ini, yang pertama adalah seseorang takut kepada Allah ketika kelak Allah mengumpulkannya bersama manusia-manusia lainnya, lalu dia akan berdiri di hadapan Allah sendirian tanpa penerjemah untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Rasulullah SAW menggambarkan situasi yang menakutkan itu. Fayanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke kanan, dia hanya melihat amalan yang telah dia kerjakan, perbuatan yang dikerjakan di dunia. Thumma yara ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke kiri, dia hanya melihat apa yang dia perbuat di dunia.
thumma yanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi. Dan ketika dia melihat ke depan, dia hanya mendapati neraka tepat di depan matanya. Situasi yang menakutkan. Hendaknya seseorang takut ketika dia akan berada di posisi tersebut. Kemudian makna maqam yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama Allah dengan selainnya, yang dimana Allah memiliki sifat dia terus mengawasi, melihat, mengetahui setiap jiwa dengan segala apa yang dia kerjakan. Seseorang takut kepada Allah karena Allah mengawasinya, melihatnya, mengetahui bahkan sampai isi hatinya. Kemudian takut kepada Allah, dia memiliki cabang-cabang yang dia merupakan buah atau hasil takut kepada Allah. Yang pertama adalah takut kepada azab Allah. Allah Ta'ala berfirman tentang azab yang dia siapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang menentangnya. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka tersebut, di atas mereka api yang berlapis-lapis dan di bawah mereka api pula yang berlapis-lapis. Dzalika yuhawwifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan agar hamba-hambanya takut, maka bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Kemudian cabang yang berikutnya yaitu seseorang ketika dia beramal saleh, dia memiliki rasa takut jangan sampai Allah menolak ibadah tersebut atau dia kurang bagus, kurang ikhlas sehingga kurang pahalanya. Tidak seperti orang-orang lainnya. Allah memuji orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, infak dan seterusnya, tapi di saat yang sama hati mereka dipenuhi oleh rasa takut ketika mereka kembali kepada Allah. Ternyata amal itu tidak terima atau kurang nilainya karena kurang sempurna dia kerjakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian cabang yang berikutnya yaitu seseorang takut pada akibat dosa yang dia perbuat. Inilah ciri orang yang beriman. Dia selalu takut terhadap akibat dari dosa yang dia perbuat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam ucapan yang terkenal, beliau menggambarkan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Ibnu Mas'ud berkata, "Innal mu'min yara dhunubahu kajabalin fawqa ra'sihi yakhsha an yaqa alayhi." Orang beriman itu sifatnya dia memandang dosa-dosanya itu seperti gunung yang besar yang tepat di atas kepalanya, yang dimana gunung itu setiap waktu bisa menimpanya. Bayangkan sebuah gunung sebesar gunung Rinjani berada di atas kepala kita, yang kita yakin setiap saat itu bisa menimpa kita. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Orang pun akan berpikir 1000 kali untuk menyelamatkan kita. Dan dosa kita itu seperti atau bahkan lebih dari itu akibatnya. Kemudian beliau mengatakan, wa innal munafiq yara dhunubahu kadzubabin yamurru bi anfihi fayaqulu bihi hakadha. Adapun orang yang munafik, dia melihat dosanya itu seperti lalat yang terbang di depan hidungnya. Dia tinggal mengibaskan tangannya saja untuk mengusirnya. Dia menganggap dosanya itu bukan apa-apa, sehingga dia lakukan lagi.
dia lakukan lagi. Adapun orang yang beriman, dia takut kepada akibatnya karena takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu bahkan orang yang beriman itu memiliki rasa takut tingkat tinggi, yaitu dia takut jatuh ke dalam dosa. Dan dosa yang terbesar adalah menyekutukan Allah dengan berbagai jenisnya. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah dan lain-lainnya. Nabi Ibrahim, Imamul Muwahhidin, yang dimana Allah merintahkan kita untuk meneladani dari beliau agar kita masuk surga tanpa hisab. Di antara doa beliau adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku jangan sampai kami menyembah berhala. Jika Nabi Allah Ibrahim berdoa seperti ini, sementara beliau adalah beliau tidak takut kepada siapapun dalam menyuarakan tauhid, lalu kita apa yang pantas kita ucapkan? Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, beliau berkata tentang para sahabat yang ditemuinya, adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka tanpa terkecuali sangat takut ada sifat kemunafikan dalam diri mereka. Ayyuhal mu'minun, sekiranya setiap orang di antara kita yang hadir di majlis ini, di majlis masjid ini, kemudian setiap mukmin yang mengetahui masalah ini mempraktekkan rasa takut itu dalam dirinya, kemudian tercipta keluarga yang takut kepada Allah, masyarakat takut kepada Allah, negara yang takut kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kaum muslimin, kepada kita apa yang telah Allah janjikan kepada orang-orang sebelum kita dan kita, yaitu akan diberikan kuasaan di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Dan yang demikian itu akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang takut kepada maqamku, takut ketika berjumpa dengan Allah dengan amalnya, takut kepada Allah karena Allah mengawasinya, dan takut kepada Allah karena ancamannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ala aduwika wa aduwwihim ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwal biladina. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum likulli ma tuhibbu wa tarda, warzuqhum bitanatan salihah waqihim bitanata su ya dzal jalali wal ikram ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.